Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan dari Dunia. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 8 ayat 23. Jelas sekali bukan saudara? Dengan tegas Tuhan Yesus berkata, "Aku dari atas, aku bukan dari dunia ini." Kalau Tuhan Yesus berasal dari dunia, tentu ia akan menetap di dunia. Tetapi karena Kristus bukan berasal dari dunia, maka tidak heran kalau ia kembali dan naik ke surga. Karena memang tempatnya di sana, saudara. Yang perlu kita perhatikan adalah karena ia, yaitu Kristus, bukan berasal dari dunia, maka ia ketika hidup di dunia tidak hidup menurut cara-cara dunia. Dalam Yohanes 18 ayat 36 dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Dalam ayat ini tersirat adanya cara-cara dunia. Apa itu? Yaitu sikap melawan. Orang-orang dunia pasti akan melawan kalau disakiti, dijahati, atau diperlakukan tidak adil. Itulah hukum yang berlaku dalam kerajaan dunia. Bahkan dikatakan dalam bagian Alkitab yang lain, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Matius 5 ayat 38. Yesus berasal dari atas, maka cara hidup yang dikenakan adalah cara hidup kerajaan surga. Jadi tidak heran dalam ayat di atas Tuhan berkata, "Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi." Itu betul, saudara. Faktanya ketika Yesus diserahkan kepada orang Yahudi, ia tidak melawan, artinya tidak menggunakan cara-cara dunia. Bahkan memerintahkan hamba-hambanya juga untuk tidak melawan. Sebaliknya yang ia lakukan justru menyerahkan dirinya dan berkata, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Matius 26 ayat 55. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harus sadar bahwa kita juga bukan berasal dari dunia ini. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal ini. Bahkan ia mengatakan sampai beberapa kali, saudara. Dalam Yohanes 17 ayat 16, Tuhan berkata, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Yang dimaksud mereka adalah kita, saudara. Kita juga bukan berasal dari dunia. Itulah sebabnya dunia tidak bisa menerima kita. Dunia membenci kita dan berusaha menjatuhkan kita. Ketika kita mau meninggalkan cara-cara hidup dunia. Dan memang itulah yang harus kita kerjakan. Karena untuk itulah sejatinya kita dipilih Tuhan. Yohanes 15 ayat 19 mengatakan,
Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, perhatikan, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Sayang sekali, banyak orang percaya yang tidak mengerti kebenaran ini. Mereka berpikir hanya Tuhan Yesus yang bukan berasal dari dunia, sedangkan mereka berasal dari dunia. Sehingga apa? Sehingga mereka berhak dan boleh hidup wajar dan hidup layaknya anak-anak dunia. Padahal jangankan begitu, hanya mirip atau serupa dengan dunia saja tidak berkenan kepada Bapa. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jelas, sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Dalam hal apa? Dalam hal pikiran, dalam hal akal budi. Kenapa pikiran kita tidak boleh serupa dengan dunia? Karena pikiranlah yang akan menentukan cara hidup kita. Kalau pikiran kita duniawi, maka cara hidup kita pasti seperti anak-anak dunia yang berasal dari dunia. Jujur ya saudara, kebanyakan kita masih seperti itu. Maka kita harus mau berubah dan memperbaharui pikiran kita terlebih dahulu. Pikiran kita harus kita isi dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh isi pikiran kita dengan hal-hal yang berasal dari dunia, yang akan merusak dan mengacaukan pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa hidup dengan cara-cara hidup kerajaan surga. Pikiran-pikiran kotor, najis harus kita buang. Itu tidak bisa segera, saudara. Tetapi harus kita latih sampai kita benar-benar bisa menolak pikiran-pikiran seperti itu. Sebelum itu masuk ke dalam pikiran kita. Kita tidak perlu memikirkan politik kalau bukan seorang politikus. Tahu boleh, tapi jangan sampai kepikir terus. Kurangi tonton serial drama di televisi. Jangan lagi ikuti kehidupan selebritis. Itu semua kalau sampai masuk ke dalam ruangan pikiran kita, atau sampai itu mengisi slot-slot dalam pikiran kita, itu akhirnya akan mengganggu kita untuk bisa fokus kepada Tuhan. Lebih baik pikiran kita isi dengan firman Tuhan. Perbanyak waktu untuk berdoa, saat teduh dan belajar firman Tuhan. Usahakan agar terus ada komunikasi dengan Tuhan setiap saat, dimanapun kita berada. Itu semua yang harus mengisi pikiran kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan cara-cara hidup warga kerajaan surga. Iya, saudara. Karena kita sudah dipilih Kristus dari dunia ini, dan itu artinya kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.